Makanya orang yang introspeksi tadi, apa yang pertama dia pikirkan di malam tahun baru ini? Ya Allah ya Rahman. Kesedihan. Kenapa sedih? Ternyata dengan adanya besok tahun baru, itu mempertegas bahwa waktunya berkurang 1 tahun di dunia ini. Begitu. Jadi nggak ada cerita merayakan. Apa yang mau dirayakan? Orang 1 langkah semakin dekat ke liang kubur. 1 langkah dekat dengan jadwal kematian. Bagaimana kita mau bergembira? Apalagi dengan maksiat. Nauzubillah. Tapi kenapa terjadi? Lebih kepada tidak mau muhasabah. Jadi bayangan kita malam hari ini, ya Allah ya Rahman, besok. Tapi benar nggak nih malam ini? Malam tanggal 30 benar ini? 31. Terus tanggal 1-nya kapan? Besok ya? Oh, malam ini tanggal 31. Oh. Ya kali masih ada 2 hari lagi gitu. Jadi besok itu genap 1 tahun berkurang jatah kita Bapak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa sanna bisunnatihi ila yawma liqa'a rabbih. Faqala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Di dalam Islam, muhasabah itu adalah sangat menentukan kualitas diri seseorang. Tapi sayang, 1000 kali sayang, pada sisi yang lain, berapa banyak di antara umat Rasulullah nggak mau mengambil kesempatan ini. Tadi guru kita sudah menyampaikan tuh, ada muhasabah harian, ada muhasabah mingguan, ada muhasabah bulanan, ada muhasabah tahunan. Muhasabah ini mah kalau bahasa kitanya ini mah lagi general check up, lagi diperiksa. Kita punya motor, dipakai tiap hari kerja, Cilodong Jakarta berapa puluh kilometer, kagak pernah ganti oli, kagak pernah diperiksa-periksa bannya, pakai terus. Dipastikan itu orang akan mendapatkan kesulitan dan kesusahan. Entah banyak kempes lah, entah olinya bocor lah. Bener nggak? Itu motor kudu kita cek tuh, kita cek. Saya sama Mas Heri belum lama, kayaknya sebulan kemarin ya. Ini nih, nyata tuh, ngisi mau ke Dian Asri Cibinong. Saya mas husnudzon lah, namanya mau berangkat, udah diperiksa semua. Nyampe di Bambu Kuning, bocor bannya. Waktu tinggal 10 menit, 15 menit lagi tuh. Karena kajiannya habis maghrib. Udahlah tawakal aja. Nah itu. Makanya kalau kita lihat tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesawat itu kan begitu landing itu langsung mekanik mengkerumuni, periksa mana apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Seperti itulah hendaknya manusia umat Rasulullah, hamba-hamba Allah yang beriman. Kalau dia banyak muhasabah, introspeksi diri, maka itu akan melahirkan apa kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, sikap wara. Jadi nggak main-main muhasabah ini, subhanallah. Muhasabah ini adalah satu stasiun
yang kalau kita berangkat dari situ nanti nyampe ke tujuan nggak pakai belok-belok. Muhasabah melahirkan wara'. Dari wara' baru lahirlah rasa takwa pada diri seorang mukmin. Makanya ayatnya coba perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tuh habis napasnya. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Begitu. Orang tidak akan mungkin sampai kepada takwa kalau dia tidak pernah muhasabah dan merenung introspeksi diri. Makanya sekarang hari ini subhanallah, ya, orang jangankan sekali setahun, ya kalau sekali setiap hari mungkin wajar lah ya, namanya orang sibuk kali kita berhusnuzon, kagak sempat. Terus seminggu sekali gimana? Ya wajar lah, seminggu sekali juga sibuk. Kalau sebulan sekali, ya masih bisa dimaklumin dah. Tapi kalau sekali setahun kita tidak punya waktu merenung, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Khawatir apa yang terjadi hari ini terjadi. Bagaimana orang-orang Islam ini, umat Rasulullah hari ini tidak mau mengambil kesempatan muhasabah ini? Walhasil apa yang terjadi? Mereka setiap hari melakukan dosa tanpa ada semangat memberhentikan itu, malah semakin hari disempurnakan dosa itu pada malam hari ini dengan melakukan maksiat-maksiat besar. Sekarang yang rame Pak, hotel, diskotik, wisata, apalagi tuh Bu, yang gak punya duit biarin dia bela-belain sama dia muter-muter di Pakansari. Biar kata cuma minum kopi 2 gelas doang, minum kopi segelas udah habis lah, duit tinggal 10.000. Cuman pengen ngerayain juga itu orang. Iya, saya sering lihat Pak, saya sering lewat situ. Kadang kita lewat habis ngaji jam 12 malam, ngapain? Masya Allah, cuman timbang kopi doang tuh segelas, di gelas plastik, makanannya kagak ada. Kasihan amat itu, mau ngapain? Inilah akibat nggak pernah introspeksi diri. Makanya kemarin saya di WA sama guru kita, ya senang dah, ya semangat ingin berbagi aja sebenarnya sih. Karena model-model seperti ini kalau kita perhatikan nggak di setiap masjid loh Pak, nggak di setiap masjid, benar-benar. Karena banyak juga penghalang-penghalangnya. Ada yang bilang begini, enggak, ntar takut beda tuh, ngikut-ngikutin, menyerupai macam-macam kan. Padahal muhasabah itu perintahnya jelas tadi tuh. Udah kita nggak ngurusin hukumnya dah tuh ya, perintahnya jelas. Terus malam hari ini apa poin yang ingin kita ambil? Mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berangkat dari satu surah yang insya Allah udah makanan-makanan kita dah nih. Apa tuh? Yang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau kamu baca ini, kamu mengerti maksudnya, kamu paham artinya, cukuplah itu bagimu. 113 surah lagi, nggak pakai lagi, kamu sudah menjadi orang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bareng-bareng kali ya, biar mantap. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wal 'ashri. Allah udah Tom, keterusan. Kapan dibahasnya ini? Ya, kapan dibahasnya? Ini kita lagi muhasabah. Cuman muhasabah berangkat dari ayat yang mulia ini. Wal 'ashri kata Allah Subhanahu wa taala. Ya semua paham dah. Al-Afwa ini guru-guru kita yang mulia udah pasti sering nyampein. Cuma nih ngulang lagi dan ya, ngulang lagi. Murojaah lagi nih. Allah bersumpah dengan kalimat wal 'ashr. Kebanyakan diantara manusia kaum muslimin
Al-ashri itu cuman yang ditangkap artinya demi masa. Betul, nggak salah. Tapi mesti kita ubek-ubek tuh penjelasan para mufassir. Di sana misalnya yang kontemporer ada Syekh Wahba Az-Zuhaili, Tafsir Munir dan Al-Wajiznya, Al-Imam Al-Qurtubi Jami' Al-Ahkamnya, Ibnu Katsir. Mereka hampir semua sepakat wal asri di situ adalah yang perlu kita garis bawahi. Allah bersumpah dengan waktu yang telah dipakai oleh manusia. Makanya di dalam Islam begitu jelas disampaikan oleh para ulama, beda umur dengan usia. Kalau usia itulah wal asri itu. Menit, detik, menit, jam, hari, minggu, pekan, bulan, tahun, itu wal asri. Maka Allah bersumpah dengan waktu yang sudah dipakai oleh manusia. Orang-orang semua merugi. Pak RT merugi, camat merugi, bupati merugi, orang kaya merugi, ustadz merugi, kiai merugi, apalagi orang yang dagang merugi lagi dia. Semuanya merugi kata Allah Subhanahu wa taala. Innal insan, semuanya merugi. Ibu-ibu merugi, yang cantik merugi, yang kurang cantik merugi, semua merugi. Kenapa dikatakan merugi? Kenapa Allah sampaikan merugi? Dan ini menjadi alat ukur. Karena orang yang telah diberikan Allah waktu tadi, usia itu adalah waktu yang sudah kita pakai. Mereka-mereka yang tidak mempergunakan untuk amal soleh, mereka lah yang terperangkap dalam kerugian. Jadi umur dengan usia beda. Kalau usia tadi waktu yang kita pakai. Kalau umur apa? Umur itu durasi, jangka, waktu. Berapa waktu kita di dunia ini? Itu sebelum kita dilahirkan sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang pertama sekali Allah perintahkan malaikatnya, wahai malaikatku, catat umur Ustadz Nurman nanti di dunia. Dia tinggal di dunia di Citayam, di Pondok Terong 85 tahun. Cukup enggak Ustadz? 85 tahun. Kurang. Jadi umur ini nggak bisa lagi ditambah-tambahin, dikurang-kurangin. Makanya orang yang introspeksi tadi, apa yang pertama dia pikirkan di malam tahun baru ini? Ya Allah ya Rahman. Kesedihan. Kenapa sedih? Ternyata dengan adanya besok tahun baru, itu mempertegas bahwa waktunya berkurang 1 tahun di dunia ini. Begitu. Jadi nggak ada cerita merayakan. Apa yang mau dirayakan? Orang satu langkah semakin dekat ke liang kubur. Satu langkah dekat dengan jadwal kematian. Bagaimana kita mau bergembira? Apalagi dengan maksiat. Nauzubillah. Tapi kenapa terjadi? Lebih kepada tidak mau muhasabah. Jadi bayangan kita malam hari ini, ya Allah ya Rahman, besok. Tapi benar nggak nih malam ini? Malam tanggal 30 benar ini? 31. Terus tanggal 1-nya kapan? Besok ya? Oh malam ini tanggal 31. Oh. Ya kali masih ada 2 hari lagi gitu. Jadi besok itu genap 1 tahun berkurang jatah kita Bapak Ibu di dunia ini. Nggak bisa nggak? Sekarang begini, mungkin Bapak Ibu pengen tahu lah ya. Walaupun sudah tahu tapi saya ingatkan aja. Pak Ustadz, coba deh Pak Ustadz jelaskan. Apa tanda dan bukti yang nyata kalau jumlah usia kita bertambah, umur kita berkurang? Ya, yang tadi 30, 31, 40, 41, 50, 51. Bertambah usianya, umurnya berkurang. Apa buktinya? Bukti itu sengaja Allah letakkan tidak jauh dari diri kita, tapi Allah letakkan ada pada fisik dan psikis kita. Gak usah jauh-jauh, gak usah nengok ke kiri ke kanan. Lihat diri kita nih. Lama kan kita dulu Pak. Saya aja nih baru umur 40 tahun. Jadi ketahuan itu rahasianya. Baru umur 40 tahun. Perasaan saya belum pernah yang namanya butuh kacamata Bapak Ibu. Kalau mau baca apa segala macam itu selama ini nggak ada. Cuman 2 bulan 3 bulan terakhir ini saya bilang sama istri, ini lampunya agak kurang terang apa gimana nih? Kata istri saya, itu udah berkurang, berarti sudah semakin dekat. Begitu. Itu dikurangin. Jadi pengurangan umur itu Allah tarik lewat nikmat yang Allah titipkan dulu itu. Dulu makan kita mau baca Al-Quran mah beres baik.
ngelihat alif, ba, ta, sa, nggak pakai kacamata itu kita. Jelas kita baca. Hari berganti, musim berubah, waktu berlalu, tiba saatnya kita pas mau baca Bapak Ibu. Lah ini kok kayak nyatu nih, ja sama za ini apa sih nih? Baru kita sadar, ya Allah ya Rahman, senata saya udah minus. Berarti sudah berkurang dan itu ditarik sama Allah nikmat. Itu mata. Dan itu terjadi semua. Dan untuk lebih jelasnya nanti pulang dari sini habis acara ini. Tapi tadi saya dengar guru kita moderator kultum tadi itu. Kultum ini 3 pengertiannya ya. Kuliah 7 menit, kuliah 15 menit, atau kuliah terserah antum yang mana nih. Saya mah jujur-jujuran baik nih. Kalau 7 menit mah udah kayaknya ini udah pas ini. Nanti Bapak Ibu, saya juga ini makan nasihatnya sama saya ya. Kan kita nunjuk itu kan begini. Jadi nunjuk 1 ke orang lain, 4 ke kita. Jadi nasihat ini lebih kepada saya pribadi. Nanti pulang dari sini kita sampai di rumah, masuk kamar, berdiri di atas cermin. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan buka. Bapak-bapak buka topinya, ibu-ibu buka kerudungnya. Lihat di kepala kita rambut sudah bertabur uban. Ya. Terus pandangin, jangan dulu pandangin. Di atas sudah bertabur uban. Turun ke bawah. Ya. Pipi, mata kita, mata sudah kabur. Turun ke bawah lagi, pipi sudah kendor. Turun ke bawah lagi, gigi sudah pada gugur. Itu menyata. Hal ini Allah letakkan dalam tubuh kita supaya apa? Supaya engkau tidak lupa dengan waktu dan jadwal berpulangnya. Jadi mantap kalau kita muhasabah dengan seperti itu, itulah menaikkan keimanan kita. Ya Allah ya Rahman. Berarti apa yang saya harus lakukan, tidak ada kata lain kecuali semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ashri, demi waktu, demi masa yang Allah sampaikan tadi. Innal insana lafi khusri, semua merugi. Tadi sudah kita sampaikan. Illal ladzina amanu. Ini yang pertama. Ini mah kalau kita dengar amanu, beriman biasa sebenarnya. Orang tiap hari kita dengar beriman. Cuman malam hari yang berbahagia ini Al-Fakir ingin menyampaikan kepada kita bahwa beriman itu bukan pengakuan, tapi pembuktian. Kalau cuman kata kita beriman, saya beriman, dulu juga udah pernah ada tuh di zaman Nabi. Wa qalatil a'rab, ketika orang-orang Arab Badui datang ke hadapan Rasulullah, apa kata mereka? Qalu amanna. Orang Arab Badui itu yang baru nyampe ke hadapan Rasulullah, ya Nabi, kami sudah beriman. Saat itu langsung turun ayat menganulir pengakuan daripada Arab Badui itu. Sampaikan kepada mereka, belum. Orang baru nyampe udah beriman. Islam iya. Ini yang kita khawatirkan. Andaikan na'udzubillah wal yauzubillah min zalik, iman tidak membuncah di dalam diri kita secara sempurna, maka kita termasuk orang yang merugi tadi. Itu yang pertama. Emang iman ini apa, Bos? Yang lebih ringkasnya begini, Pak. Kalau kita jelaskan, itu mah udah di madrasah dah ya. Tasdiqul bil qalbi, wa taqrirul bil lisani, wa amal bil arkani. Enggak begitu. Iman itu kalau kita pengen lihat ada apa tidak dalam diri kita, lihatlah seberapa besar kita membesarkan Allah dalam aktivitas kehidupan kita. Lihatlah di mana kita kemudian berada, apa yang kita kerjakan hari ini, apakah kita berhasil menghadirkan Allah di sana. Kalau berhasil, kita selamat, berarti iman ada dalam diri kita. Berapa banyak orang hari ini di masjid betul beriman, hamba Allah, tapi begitu keluar, begitu ke tempat kerja, tanggal tuh iman, ditinggalin di kamar imannya. Karena dibawa ke kantor, dibawa ke kerjaan, gak bisa nipu, gak bisa nilep. Maka iman itu menjadi pembatas. Rasulullah SAW menyampaikan, orang beriman tidak mungkin berzina, orang beriman tidak mungkin mencuri, orang beriman tidak mungkin berbohong, orang beriman tidak mungkin nipu, orang beriman tidak mungkin tajam lisannya. Jadi ini menjadi alat ukur kepada kita. Sebab kalau nggak ada ini bahaya. Atau dalam bahasa yang sederhananya, kalau kita betul-betul sudah memiliki harta yang mahal ini, illal ladzina amanu, apa yang bisa kita lihat lagi?
maka dimanapun kita berada tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya memberikan oleh-oleh kepada Bapak Ibu. Hamba ini abdun. Abdun itu kalau kita belajar balaghah ada 3 maknanya. Selama ini mungkin yang kita pahami abdun itu ya hamba. Betul, tidak salah. Tapi saya ingin menyampaikan kepada kita semua pengingat. Kalau kita betul-betul sebagai abdun, mesti ada 3 unsur ini. Kalau tidak ada, berarti kita bukan abdun. Yang pertama, abdun itu artinya adalah ujung tombak. Jadi tombak tuh ada besi di ujungnya kan? Kita pernah lihat tombak nggak ya? Kalau sekarang udah jarang kali ya. Tapi bisa kita bayangin ya. Begitu ulama menjelaskan, tombak itu ada ujungnya, ada besi itu. Jadi ujung besi yang di ujung tombak itulah abdun. Maksudnya bagaimana? Yang namanya besi yang di ujung tombak itu tidak akan mungkin dan mustahil bisa ngomong, "Hei Tuan," ngomong sama yang megang tombak, "Kamu jangan lemparkan saya ke tempat yang keras ya. Kamu kalau mau lemparkan tombak ini, lemparkan cari batang pisang, cari kapas." Bisa nggak besi yang di ujung itu ngomong? Kagak bisa, mustahil. Apa maksudnya? Abdun itu seperti itu. Kalau ngel-ngelan sama Allah mah bukan abdun itu. Yang kedua makna abdun adalah wangi. Wangi physically maupun non fisik. Maksudnya bagaimana? Kalau kita berhasil ada iman dalam diri kita, lalu kemudian kita mampu menyelesaikan tugas-tugas sebagai hamba, maka kita menjadi pewangi di tempat manapun kita berada, maka akan menjadi wangilah tempat itu. Saya sering menganalogikan, yang paling besar kalau di Jakarta itu, Bapak Ibu mungkin yang walaupun tidak sering ke Jakarta pasti tahu nama ini. Namanya Keramat Tunggak. Tahu nggak Bapak Ibu? Keramat Tunggak di Jakarta Utara. Nggak tahu ya? Emang jauh banget ya dari sini ya ke Jakarta Utara. Keramat Tunggak itu dulu, mohon maaf ya, mohon maaf al-wafu. Itu dulu kalau kita nyebutin Keramat Tunggak, karena saya dari tahun 2000 di Jakarta. Kalau disebutin Keramat Tunggak, berarti semua orang Jakarta udah paham tuh. Di situ tempat orang-orang yang kawin nggak pakai wali. Paham nggak? Kawin nggak pakai wali. Kan kalau mau nikah kan ada walinya, Pak. Dari situ banyak yang kawin nggak pakai wali. Keramat Tunggak. Sekarang apa tempat itu sekarang? Islam itu tahu, katanya nggak tahu. Sekarang menjadi Islamic Center. Tadinya bau busuk, nyebutin aja kita nggak berani. Sekarang wangi. Siapa yang menjadikan yang bau menjadi wangi? Abdun. Berarti bagaimana? Tugas kita sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mestinya dalam hidup kita ini, inilah yang menjadi tugas kita. Harusnya kita seperti lebah, dimanapun kita berada, meninggalkan yang baik. Makanya guru kita Ustaz Numan nih, saya nanya tadi, rumah di mana Ustaz? Lah bukan di sini, di sono. Lah ini ngapain di sini? Lah ini dulu pernah di sini, subhanallah. Di mana beliau hinggap, meninggalkan madu. Jangan kayak parasut. Parasut apa parasit? Parasit. Di mana nemplok itu pohon jadi mati. Ada nggak orang begitu? Ada. Kalau dia susah, seluruh RT tahu kalau dia susah. Giliran dapat objekan diam baik. Ada nggak begitu? Jangan begitu. Jadi abdun itu tugasnya adalah harus mampu melahirkan rasa aroma yang wangi. Baru yang ketiga abdun bimakna ya hamba. Hamba itu adalah kalau kita flashback ke zaman Nabi, yang namanya hamba nggak boleh dia. Ayo sini, Suwaibah, coba ambil ini, nggak bisa dia nentang. Namanya abdun itu mesti sami'na wa ta'na. Begitulah spirit yang dimiliki kita semestinya kalau itu menyangkut dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama supaya kita nggak merugi. Yang kedua, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau kita tidak ingin merugi hidup ini, maka apa kata Allah? Mesti kehidupan kita ini melahirkan amal-amal yang soleh. Bukan cuma amal, tapi amal yang soleh. Kalau amal semua kita beramal. Amal itu artinya bekerja. Kan bahasa Arab itu mah.
harus ada ujungnya soleh. Dan melakukan amal soleh ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu kita nggak banyak, waktu kita nggak banyak. Tadi guru kita sudah menyampaikan tuh, kalau sudah 40 tahun kagak berubah-berubah, udah ada tuh alamat palsu tuh. 40 tahun masih sholatnya belum rapi, masih belang-belentong sholatnya 40 tahun. Ya terus umur berapa tahun lagi? Makanya wa amilus solihati, beramal soleh pun kita tidak punya waktu yang banyak, sedikit sekali. Saya ingin menyampaikan nasihat dari Ali bin Abi Thalib dalam diwannya. Apa kata beliau? Iza ashal fata sittina ama. Kalau seandainya kita hari ini Allah takdirkan berumur 60 tahun. Nah, bukan 40, ini 60 tahun. Seandainya kita hari ini, banyak nggak yang 60 tahun di sini? Banyak ya. Seandainya kata Ali bin Abi Thalib Allah takdirkan kita diberikan Allah umur 60 tahun, panisful umri tamhaquhul layalin. Maka yang bisa dipakai dan berpeluang untuk dijadikan amal soleh berapa lamanya? Hanya separuh dari 60 tahun. Separuhnya berapa? 30 tahun. Emang 30 tahunnya kemana? Tamhaquhul layalin. Habis kepake dengan melewati malam. Kalau malam kita ngapain? Kalau malam kita tidur. Apalagi model kayak kita. Kadang tidur cuma malam doang. Dapat tiang, nyender dikit, kena angin, tidur. Khutbah Jumatan, baru muqaddimah khutibnya udah langsung begini. Lah kalau yang begini mungkin nggak nyampe 30 tahun itu. Ya, nggak mungkin 30 tahun. Karena kata Ali bin Abi Thalib, kalau normal seorang muslim itu memanfaatkan waktu malam tidur dengan waktu tidur yang semestinya, itu berarti kita kalau umur 60 tahun hanya 30 tahun yang bisa dipergunakan untuk melakukan amal soleh. Apakah yang 30 tahun ini sudah murni bisa kita isi dengan amal soleh? Belum. Kenapa? Kata beliau, wa nisfi yazhabu laysa yadri li ghablatihi yaminan min shimal. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 30 tahun tadi didiskon lagi, dikurangin lagi berapa? Dikurangi 30 tahun. 30 tahun dibagi 2 berapa? 15 tahun. 15 tahunnya kemana? Ternyata 15 tahun ini tanpa kita sadari kepake dan kita gunakan li ghablatihi yaminan min shimalin. Apa itu? Mondar mandir warawiri kesana kemari. Habis 15 tahun. Mondar kan kita sering itu ya. Kadang pergi gitu naik motor ke rumah si anu, nyampe situ ngapa-ngapain kita? Gimana? Dipotong lagi dengan main catur. Kalau yang doyan catur. Kalau di tempat saya di Bojonggede, dipotong lagi apa nih? Dipotong lagi mancing. Mancing, Masya Allah. Itu biar kata sampai tengah malam itu, ujung pancing kelihatan sama si bapak. Kecil banget itu kan. Giliran ngaji sama saya tasin. Silakan Pak Haji. Maaf Pak Ustadz, kacamata saya tinggal katanya. Ya Allah ya Rahman. Ujung pancing kecil tengah malam kelihatan sama dia. Disuruh baca Al-Quran. Maaf Pak Ustadz, kacamata tinggal. Lah kan gak benar begitu. Habis pancing, habis mencatur, warawiri, apalagi habis nonton bola, tuh udah rapi main bola. Masih ada katanya sekarang ya? Terusan itu mah. Coba nonton bola berapa jam kita habiskan itu? Lah ini hal-hal seperti ini kalau kita nggak muhasabah, introspeksi, ini akan hilang begitu saja tanpa amal soleh. Sementara waktu yang diberikan Allah itu sudah Allah minta pertanggungjawaban. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Tuh ayatnya jelas. Jangankan segede kardus aqua, sebiji zarrah pun amal yang baik akan dibalas kata Allah. Wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Begitu pula dengan amal maksiat yang kita lakukan, walaupun sekecil-kecilnya, itu tidak ada yang luput dalam perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Abdurrahman As-Sudais kalau baca ini di Makkahul Mukarramah selalu sesenggukan nangis. Karena ayat Pak. Kalau ayat kita udah nggak bisa berdaya dah. Kenapa emang? Pasti benar. Pasti nanti kita akan dihisab. Makanya Abdurrahman As-Sudais itu nangis. Jamaah Indonesia bingung. Ini kenapa imam nangis ya? Perasaan ayatnya biasa baik tuh, yang dilanggar saya. Begitu. Karena kita nggak paham. Nah ini masalah juga ini emang. Karena hari ini umat Rasulullah terjebak terhadap Al-Quran tadi, terjebak pada hanya sekedar membaca, diperlombakan. Padahal tujuan Al-Quran itu diturunkan
hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kapan menjadi hudan itu kalau kita enggak mengaji seperti sekarang? Tidak akan pernah. Hanya dibaca. Bapak Ibu pasti masih ingat, segar ingatan kita beberapa tahun yang lalu di Madinah, Masjid Nabawi, Al-Ghumaidi begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdiri di hadapan jamaah. Berdiri kenapa? Karena Al-Ghumaidi mau nangis. Kenapa nangis? Lagi sholat bunyi HP jamaah. Sedih dia di rumah Rasulullah, ada yang membunyikan HP. Di rumah Rasulullah ada yang enggak tega menonaktifkan sebentar HP-nya. Sedih dia. Dia ceramah di hadapan jamaah. Orang Indonesia menganga, malah ada yang ketang. Amin, amin. Lah Al-Ghumaidi lagi ngomel. Dia ngaminin lah haula wala quwwata. Itu enggak paham. Hanya nyambung urusan jadi. Saya pernah di Masjid Istiqlal malam 27 Ramadan. Itu kan kunutnya lama banget. 1 jam hampir. Bapak Ibu ada yang pernah ke sana? Coba sekali-sekali Bapak Ibu. Nikmat sekali. Kunutnya itu 1 jam. Nangis gitu. Ya cuma saya nggak tahu dah ini sebelah saya itu nangis karena paham atau nangis karena kecapean, nggak tahu juga saya. Cuman yang saya tahu memang saya lihat sesinggukan juga dia. Wah sama nih berarti semua. Saya pikir gitu aja, ada husnudzon baik. 1 jam. Tapi memang kalau kita paham artinya enak Pak. 1 jam nggak terasa. 1 jam nggak terasa. Tapi kalau kita nggak paham, memang ya Allah ya Rahman, taklim nih Pak. Padahal kita lagi nggak bisa ngobrol tuh sama teman-teman kita di pos ronda. 1 jam lebih kita ngobrol. Ini kaki nggak ngapa-ngapa tuh, asam urat nggak kambuh. Begitu kita taklim, baru aja setengah jam, asam urat kambuh. Bogala angkat sini angkat. Sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu setan itu. Diganggu sama dia. Diganggu sama dia. Ya, makanya Nabi kita Nabi Ayub alaihissalatu wassalam itu kan diganggu sama setan, makanya sakit. Maka kalau terjadi seperti itu sekarang ini, kalau ada yang pegal-pegal nih, saya cuma ngasih saran, bacain sholawat dah tuh, ya, bacain sholawat, tiup usap-usap dah tuh, baca qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi, kabur entah. Padahal mah bukan asam urat, nggak mungkin kan? Kan kita lagi taklim, Riyadul Jannah di taman surga. Jadi tinggal 15 tahun kepake sama dia tadi. Apakah 15 tahun ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sudah murni bisa kita pakai untuk beramal soleh, untuk kita bawa bekal pulang ke yaumil kiamah? Belum. Kenapa? Kata Ali bin Abi Thalib, wa sulusu nisfin, dari 15 tahun itu dikurangin lagi sepertiganya. 15 tahun sepertiga berapa Pak? 5 tahun ya? Berarti sisa 10 tahun lah lagi. Kemana yang 5 tahun itu? Kata Ali bin Abi Thalib, wa sulusu nisfin amalun wa hirsun suglum bil makasib wal iyal. Apa itu? Ternyata 5 tahun dalam hidup kita. Tapi ini catatannya tadi loh ya, kalau 60 tahun itu mah 5 tahun kepake untuk apa? Habis kita pergunakan untuk bengang-bengong, ngelamun. Tetangga baru beli motor baru, NMAX yang model baru, dia bengang-bengong. Ada yang bengang-bengong habis dimarahin bininya. Ada yang bengang-bengong mikirin utang, apalagi utang kan? Kenapa? Itu yang begitu-gitu tuh kata Ali bin Abi Thalib. 5 tahun habis. Habis 5 tahun itu. Makanya nih adik-adikku tim Hadroni, jangan bengong, jangan. Kita mah pokoknya Rizalul God, Subhanul Yom Rizalul God, begitu. Pemuda hari ini harus menjadi generasi penerus di masa akan datang. Jadi jangan bengong. Kemudian wasuglum bil makasib wal iyal. Apa suglum bil makasib ini? Habis juga kepake untuk apa? Untuk cari nafkah. Kalau Bojonggede saya kasih estimasi Jakarta Bojonggede itu 1,5 jam 2 jam naik kereta api. Kalau itu orang berangkat tidak karena Allah, ya Allah, bismillah tawakkaltu 'alallahi, aku berangkat mencari nafkah karena mengikuti perintahmu ya Allah, karena aku abdun ya Allah. Kalau seperti itu, perjalanan Bojonggede menuju kota, menuju Tanah Abang, itu nilainya ibadah. Tapi kalau misalnya itu orang lalai, lupa, nggak pakai niat, nggak pakai baca doa, jalan baik. 1 kali berangkat 2 jam, pulang 2 jam, di kerjaan berjam-jam. Walhasil, wasuglum bil makasib ini, pagi belum anak kita bangun sudah berangkat, kita pulang anak kita sudah tidur. Pontang panting, mondar mandir, banting tulang, siang banting tulang, malam banting bini, habis waktunya. Nah benar kan, itu semua harus ada ya. Suglum bil makasib wal iyal. Terus wal iyal ini apa? Habis waktu kita ngurusin keluarga.
Ini ibu-ibu nih sebenarnya, wal iyal ini. Kasihan kalau saya kadang-kadang saya perhatikan istri saya, padahal saya udah nggak ada anak kecil di rumah. Tapi yang namanya istri saya itu kalau saya perhatikan dari pagi nggak ada berhenti-berhentinya itu, kemudian habis pagi-pagi dia goreng bakwan jagung. Ya, goreng bakwan jagung. Habis itu kita makan sarapan bareng. Habis itu nyuci piring. Habis itu apakah ibu-ibu sudah bisa berhenti istirahat? Belum. Nyapu, ambil sapu. Habis disapu udah berhenti, bisa berhenti? Belum. Ambil pel, dipel lagi. Habis itu udah bisa berhenti? Belum. Ambil baju-baju yang kotor, masukin ke bak. Habis itu udah bisa istirahat? Belum. Nyuci. Habis nyuci, udah berhenti? Mau ngapain tuh? Masak lagi. Habis itu udah bisa istirahat? Ngapain lagi? Nyetrika. Nyetrika. Habis itu udah bisa istirahat ibu-ibu? Belum. Anak yang umur 3 tahun minta makan, suapin lagi. Habis nyuapin yang 3 tahun, 1 jam kemudian, kakaknya pulang tuh yang kelas 5 SD. Bukain lagi bajunya, kagak ada berhenti-berhentinya. Sampai johor, ibu-ibu rebahan dikit habis sholat johor. Makanya kalau ibu-ibu jangan heran bapak-bapak sekalian, kalau ntar sholat itu zikirnya paling nggak nyampe 33 tuh. Zikirnya sampai 10 doang tuh. Ke 11 udah masuk ke alam yang lain. Tiduran. Kenapa? Kecapean. Baru aja rebahan dikit. Apakah ibu-ibu sudah bisa istirahat? Mau ngapain lagi tuh ibu-ibu? Baru rebahan dikit di luar. Assalamualaikum, tok tok tok. Datang tukang kredit. Ya Allah ya Rahman. Habis sudah. Suglum bil makasib wal iyal. Apakah sisa yang 10 tahun ini kata Ali bin Abi Thalib sudah murni bisa kita pakai untuk beramal soleh? Belum. Kenapa? Wa baqiyal umri, sisa umurmu itu kata Ali bin Abi Thalib kepake kemana lagi? Asqam wa syaibun. Ternyata sisa yang sedikit itu kepake lagi untuk apa? Asqam, sakit bapak ibu. Lah kan kita namanya hidup pasti sakit. Nggak ada orang yang hidup nggak sakit. Jadi kalau dihitung-hitung bapak ibu yang dimuliakan Allah, berapa lama kita sakit dalam hidup kita, itu hampir bertahun-tahun kita. Lah kan kalau kita lagi sakit, maka nggak bisa sholat tahajud ya. Kalau kita lagi sakit nggak mungkin sholat ke masjid. Apalagi sakitnya sakit parah. Sholat aja bisa udah alhamdulillah. Jangankan ibadah, kalau sakit makan aja pahit mulut. Makanya di kampung saya sering saya protes itu. Kenapa? Di kampung saya ada kebiasaan yang jelek tuh. Apa tuh jeleknya? Kalau di kampung saya itu bapak ibu, karena nyari duit cash susah. Yang namanya di setiap rumah kampung-kampung itu kagak ada cerita namanya makan enak. Jangankan makan ayam kampung, makan ikan gembung aja jarang-jarang. Nanti makan ayam kampung cuman 2 momen doang tuh. 1, ayamnya lagi teler, baru dipotong. Itu juga mau diobatin juga sama bapak kita tuh. Potong ya, jangan diobatin dulu. Yang kedua, kita lagi sakit dah tuh. Baru ibu kita mau ngomong gini apa? Mudah-mudahan cepat sembuh ya anaknya. Nanti kalau sembuh, mama potong tuh ayam kita. Lah udah sakit dikasih ayam, nggak bisa dinikmatin. Coba kalau lagi sehat dikasih ayam, habis kita lah. Dikasih ayam, dikasih minuman yang enak-enak, susu, udah nggak bisa masuk. Jadi kalau kita sakit, apa muhasabahnya? Ternyata ketika kita sakit tidak bisa kita beramal soleh dengan maksimal. Ketutup kewajiban sholat aja udah alhamdulillah. Berarti bagaimana? Kalau seandainya kita tadi Allah takdirkan ada umur 60 tahun, nyaris hanya 10 tahun yang bisa berpotensi untuk kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sholatnya, disitulah puasanya, disitulah zakatnya, disitulah silaturahimnya, disitulah mendidik anaknya. 10 tahun itu doang yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau 60 tahun. Lah kalau 40 tahun ya bagi sendiri dah. Kalau 30 tahun nyaris ada. Lalu atas dasar apa manusia itu lalai? Atas dasar apa kemudian kita berhoga-hoga, berhura-hura, berpesta ria, seakan-akan di antara umat Rasulullah hari ini, seakan-akan dunia ini adalah segalanya. Kenapa terjadi seperti itu? Jawabannya itu lagi, karena dia nggak pernah check up, nggak pernah periksa imannya, nggak pernah periksa amal solehnya, seakan-akan dia terus. Jadi dia ke kampung akhirat itu modal nekat doang, nggak bawa amal, modal nekat doang. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala lewat muhasabah malam hari ini.
semoga kita semua bisa mengambil pelajaran yang sedikit yang Al-Fakir sampaikan. Kesimpulannya adalah bagaimana tentang waktu ini adalah satu nikmat Allah yang sangat berharga, yang kita harus pintar-pintar memanfaatkannya. Karena tadi sudah kita urai bagaimana kemudian waktu yang ada, andaikan 60 tahun, maka kita tidak bisa pergunakan semua untuk beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Yang terakhir ini spirit amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan, bukan saling menggurui. Makanya dia pakai wajan tafa'al, saling mengingatkan. Berarti kalau saling mengingatkan bagaimana? Semua kita ini berpotensi punya dosa. Ini kan karena nggak diunjukin sama Allah aja ini. Kalau Allah nunjukin aib kita, mah bubar kita hari ini. Bubar, nggak bisa ngumpul di sini. Makanya kata ulama, seandainya dosa itu Allah wujudkan dalam bentuk bau, ma ahadun jalasa ilayya, pasti nggak ada yang mau duduk sama saya, kata ulama begitu. Kalau misalnya setiap berdosa bau, lah kita ini udah kayak apa baunya ini? Cuman itulah kasih sayang Allah sama kita tuh. Ya, itulah kasih sayang Allah semua. Oleh karena itu, tadi kembali apa yang ada pada diri kita ini adalah sinyal, ini adalah SMS, ini adalah bukti nyata bahwa di saat bertambah usia kita dari 60 ke 61, berarti berkurang jumlah umur kita, berkurang jatah hidup kita, semakin dekat dengan liang kubur. Berarti motivasi yang harus terbangun dalam diri kita, harus semangat ibadah, tiada waktu kecuali diisi dengan ibadah. Kalau orang barat bilang no time is money, itu mah kecil, tiada ada waktu tanpa uang. Orang Islam bagaimana? No time is everything. Tiada waktu, tiada celah, tiada kesempatan kecuali dipergunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan Allah di muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya kamu menjadi abdun tadi dengan fungsi-fungsi yang sudah kita jelaskan tadi. Itulah yang menjadi renungan kita hari ini. Mari kita banyak-banyak introspeksi, mudah-mudahan ini menjadi penggugah dan kita ini menjadi penyemangat kita, sehingga kita songsong hari esok dengan semangat yang baru, dengan tekad azam yang kuat bahwa kita akan menjalani kehidupan tanpa melakukan kesalahan. Seminimal mungkin kita isi semua dengan amal soleh. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segini baik ya. Kalau kebanyakan nanti takutnya saya dicemburutin ya. Kalau saya mah ayo aja mah sampai jam 12 juga ya. Cuman segini baik dah oleh-olehnya dari Bojonggede. Mudah-mudahan Bapak Ibu orang tuaku semua diberikan Allah umur yang panjang, berkah ya, berkah yang penting mah. Karena kalau tadi durasi udah nggak bisa ditambah-tambahin, yang bisa cuman keberkahannya. Walaupun kita umur 30 tahun, kalau berkah enak, mantap, panjang umurnya. Udah di liang kubur sekarang ini Buya Hamka, berapa puluh tahun sudah di liang kubur, tapi namanya masih disebut, karyanya masih dibaca, manfaatnya mengalir terus. Itulah motivasi kita. Jangan sampai kita ujuduhu keadamihi, apa itu? Ada nggak ada, orang nggak nyari, jangan sampai kayak gitu. Jadi mesti ada keahlian kita. Walaupun cuma mencet kamera doang, ngangkat-ngangkat aqua, tapi kalau kita meninggal nanti ada yang diingat orang. Masya Allah, dulu si Anu. Jangan sampai kita meninggal orang nggak kehilangan. Si Anu mana? Udah meninggal. Oh, ya udah. Jangan sampai gitu ya. Mudah-mudahan ketika kita meninggal semuanya orang merasakan manfaat ketika kita hidup di dunia. Ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang pas, sekali lagi mohon ikhlas, mohon izin semua kepada guru-guru kami. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.